masa pandemi ini, perayaan Ekaristi di gereja kami dibatasi. Ada yang secara offline maupun secara online. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di rumah, dapat melalui live streaming di YouTube maupun Facebook Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, GPI. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, wajib mematuhi protokol kesehatan berikut ini. Wajib mengenakan masker. Derma diletakkan di kotak yang telah disediakan. Umat antri dan jangan berbicara apalagi bersentuhan dengan umat lainnya. Cuci tangan menggunakan air dan sabun. Cek suhu tubuh. Jika suhu melewati 37 derajat, umat tidak diperkenankan masuk. Mengikuti arahan dari petugas tata laksana. Selama perayaan Ekaristi, umat tetap mengenakan masker dan menjaga jarak dengan umat lainnya. Setelah perayaan Ekaristi, umat segera pulang dan jangan berkerumun. Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah selalu memberikan yang terbaik untuk umat sekalian.
319. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta, memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta, memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat pagi saudara-saudari sekalian, selamat bertemu, selamat berhari Minggu, selamat berekaristi pada hari Minggu biasa yang ketiga ini. Marilah mendahului perayaan keselamatan ini dengan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan perayaan keselamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau membebaskan para tawanan dan orang yang tertindas. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau memberikan penglihatan kepada orang yang buta. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memuji memuliakan Allah Tritunggal pada hari Minggu yang berbahagia ini dengan Gloria. Puji syukur 358. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan Raja Surgawi, Tuhan Raja Surgawi, Tuhan Putra Anak Domba Allah. Kami memuji
Kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan Dikau Roh Kudus, dan Dikau Roh Kudus menghibur hati kami yang berduka. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Bagimu Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, hormat syukur puji selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Agung, Engkau menghimpun umat-Mu untuk sujud menyembah Engkau dan mendengarkan sabda-Mu yang sempurna. Sudilah meneguhkan persekutuan kami dengan sabda-Mu, sebab sabda-Mu adalah roh dan kehidupan kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dan melalui Roh Kudus setia menyertai kami sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Nehemia. Sesudah umat Israel kembali dari pembuangan, pada hari pertama bulan ke-7, Imam Esra membawa kitab Taurat ke depan jemaat, pria, wanita, dan semua yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman di depan gerbang air dari pagi sampai tengah hari, di depan pria, wanita, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Adapun Esra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat khusus untuk peristiwa itu. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang Maha Agung, dan semua orang menyahut, "Amin, amin," sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Bagian-bagian kitab Taurat Allah dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia kepala daerah dan Imam Esra ahli kitab itu
serta orang-orang Lewi yang mengajar jemaat, berkata kepada seluruh hadirin, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat. Lalu berkatalah Imam Esra kepada mereka, "Pergilah, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan berikanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, sebab hari ini kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan, itulah perlindunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata berseri. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Mudah-mudahan engkau sudi mendengarkan ucapan mulutku dan berkenan akan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batu dan penebusku. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, seperti halnya tubuh itu satu dan anggotanya banyak, dan semua anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh saja, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka,
telah dibaptis dalam satu roh menjadi satu tubuh, dan juga diberi minum dari satu roh. Karena tubuh pun tidak terdiri atas satu anggota saja, tetapi atas banyak anggota. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan masing-masing adalah anggotanya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sertamu. Tuhan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian, engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Selama di situ ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan semua orang memuji dia. Lalu Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari yang saya hormati, kekasih-kekasih dalam Kristus. Setiap tokoh besar di dunia ini selalu mempunyai kata kunci yang menjadi tanda pengenal atau identitas dirinya. Bila Anda mengenal tokoh tertentu, kenalilah kata kuncinya. Anda mau mengenal Gandhi, kata kuncinya adalah ahimsa atau non-violence, atau dalam bahasa Indonesia tanpa kekerasan. Mau mengenal Soekarno, kata kuncinya adalah revolusi. Mau mengenal Soeharto, kata kuncinya adalah pembangunan. Mau mengenal Jokowi, kata kuncinya adalah apa? Kerja, kerja, kerja. Begitu seterusnya. Begitu juga dengan televisi atau iklan. Ada yang independen terpercaya, televisi. Ada produk yang punya kata kunci wes bablas angine. Begitu pula dengan Yesus. Apa kata kuncinya? Mungkin kita tidak percaya atau tidak menyangkanya. Sebab kata kunci itu bukanlah kata yang hebat, sebaliknya amat sederhana. Tapi bukankah memang yang paling menonjol dari Yesus adalah kesederhanaannya? Ia tidak naik kuda putih atau kereta kencana ketika masuk kota Yerusalem, tapi mengendarai seekor anak keledai, tunggangan orang desa. Ketika lahir, ia tidak lahir di sebuah rumah sakit bersalin yang paling canggih, tapi di sebuah kandang hewan, di sebuah palungan. Ketika ia mau mengadakan pesta perpisahan dengan murid-muridnya, tidak disewanya sebuah gedung pertemuan yang serba wah, tapi ia meminjam sebuah kamar kecil di atas loteng, bahasa Inggrisnya di upper room. Orangnya sederhana, bahasanya sederhana, bahasa para petani dan orang kebanyakan. Ia berbicara tentang ladang dan pohon, tentang burung pipit dan bunga bakung. Ia juga berbicara tentang bumbu dapur, tentang ragi dan garam. Sama sekali tidak, antar tanda kutip, ilmiah. Bahasa gaul, bukan bahasa baku. Provokatif, singkat, tanpa basa-basi, tanpa bedak, tanpa gincu. Kata kunci untuk mengenal Yesus adalah Bapa. Kita tahu yang disapa Yesus sebagai Bapanya adalah Allah, atau dalam Injil hari ini Tuhan. Karena itu kerajaan Allah sering ia juga katakan kerajaan Bapa. Bapa, sebuah kata yang amat sederhana, kata yang amat biasa, kata sehari-hari. Tapi kata yang sederhana, biasa, dan sehari-hari ini diangkatnya menjadi sebuah kata sentral yang menjadi ciri pokok dari seluruh hidup dan ajarannya. Seumur hidupnya tak satu pun ia melupakan kata ini, Bapa. Saudara sekalian, Yesus memahami seluruh maksud kedatangannya ke dunia ini sebagai yang diurapi, berarti diutus oleh Sang Bapa. Itulah misinya. Yesus memahami seluruh misinya di dalam dunia ini sejak kelahiran sampai kematiannya sebagai mentaati kehendak Sang Bapa. Ia memulai pekerjaannya oleh karena Sang Bapa. Ia melaksanakan pekerjaannya untuk Sang Bapa, dan akhirnya setelah semua usai, ia pergi pulang kembali kepada Sang Bapa. Katanya, Roh Tuhan, artinya Roh Bapa, ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Kata-kata ini adalah sebuah prinsip hidupnya. Ia mempunyai 3 fungsi vital. Pertama, memberi kejelasan dan penjelasan tentang hidupnya. Kedua, memberi kekuatan kepada hidupnya. Dan ketiga, memberi nilai dan harga kepada hidupnya. Mari kita membicarakannya satu persatu. Pertama, bagi banyak orang, hidup manusia adalah suatu rahasia dan misteri abadi. Seluruh sejarah ilmu filsafat misalnya ditandai oleh upaya untuk menembus misteri itu. Sepanjang zaman, manusia terus bertanya, apa sebenarnya hidup ini? Dari mana saya datang? Kemana saya akan pergi? Bagaimana saya harus hidup? Ada berjuta-juta jawaban diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tapi pada hakikatnya, berjuta-juta jawaban itu dapat dibagi jadi 3 jawaban saja. Yang pertama, jawaban para filsuf dan penyair. Kedua, jawaban para ateis. Dan yang ketiga, jawaban Yesus sendiri. Para filsuf dan para penyair sering menggambarkan hidup ini sebagai mimpi.
Bisa mimpi indah, bisa pula mimpi sedih. Tapi pokoknya seperti mimpi, hidup ini datang dengan tiba-tiba dan juga akan berakhir dengan tiba-tiba. Laksana uap, sebentar ada, sebentar hilang, entah kemana, ke alam antah berantah. Kata filsuf Prancis Sartre, dari absurditas ke absurditas. Seorang ateis artinya seorang yang tidak bertuhan akan memberikan jawaban lain. Hidup ini tidak menuju ke alam antah berantah. Hidup ini tidak menuju kepada dunia misteri atau absurditas abadi. Jadi hidup ini menuju kemana? Tidak kemana-mana, begitu jawab si ateis. Kalau toh mau lebih jelas, begitu kata mereka, hidup ini menuju ke liang kubur. Antara tanda kutip, dari debu kembali kepada debu. Dari ketiadaan menuju kepada ketiadaan. Saya sebelum terjun di paroki, setiap sore datang menikmati sore-sore matahari terbenam. Karena warna lembayung dan awan-awan yang berbeda-beda setiap hari, sehingga warna lembayung itu juga berbeda-beda. Kebetulan satu kali saya ketemu dengan seorang turis Prancis yang mau melihat yang sama, tujuan yang sama seperti saya. Saya bilang ini kesempatan untuk memperlancar bahasa Prancis saya yang saya pelajari dari SMA Seminari dan kursus Prancis di Prancis. Dan saya bertemu dengan orang Katolik karena saya tahu bahwa Prancis itu 80% rakyatnya adalah orang Katolik. Tapi dari pembicaraan selanjutnya jelas bahwa dia bukan Katolik, tapi dia orang ateis, artinya tidak beragama. Dia bilang, dia kerja di jawatan kereta api dan betapa membosankan pekerjaan itu, karena dia harus bertemu dengan manusia-manusia, dia harus jual karcis kepada mereka dan konsultasi dengan mereka. Betapa mengganggu mereka dalam hidup saya. Dalam hati saya bilang, untung saya orang beriman, karena melayani orang adalah suatu pelayanan, tugas, bukan cuma sekedar tugas menghadapi orang, tapi pelayanan. Juga tidak boleh membosankan untuk bertemu dengan orang, karena bertemu dengan orang adalah bertemu dengan Tuhan sendiri. Setiap tahun dia bilang dia keliling dunia untuk melupakan kebosanannya. Dia tidak kawin, sebab untuk apa kawin? Untuk melanjutkan keturunan, sebab dia melihat anak-anak sebagai pengganggu hidupnya yang tidak mau mempunyai anak, maka dia tidak kawin. Saya bilang, untunglah saya orang beriman, karena dengan perkawinan, dengan melahirkan anak-anak, saya menunjukkan bahwa saya mau membagi diri saya dengan sesama manusia, mau melanjutkan, memberikan kepada anak-anak iman saya, dan membagikan kepada mereka supaya mereka juga bisa berguna bagi sesamanya. Sebulan sesudah itu ada bom Bali. Saya tanya kepadanya, apa tidak takut ke Bali? Karena dia bilang baru pulang dari Bali. Apa tidak takut ke Bali? Kena bom. Lantas dia jawab, saya tidak takut mati, karena sekali mati habis dan jadi busuk di dalam kubur, selesai. Lantas dia sambung, kalau macam-macam saya bisa juga marah, maka untung saya mengelus-elus dada dan saya katakan, untung saya orang beriman. Kalau saya harus mengampuni orang yang bersalah kepada saya dan tidak boleh marah-marah terus dan tidak boleh takut mati, sebab kematian adalah awal dari suatu kehidupan yang baru. Lantas, hidup ini menurut ateis itu kosong, tidak ada arti apa-apa. Begitulah yang satu
mengatakan tidak tahu kemana ia pergi, sedang yang lain mengatakan hidup ini berhenti setelah mati, tidak kemana-mana. Yang satu menawarkan misteri, yang lain menawarkan ketiadaan. Mati ya habis. Maka nikmatilah hidup yang tidak berarti ini. Turis Prancis mengambil keliling dunia, tidak pusing dengan anak istri, sebab ia tidak berkeluarga. Jawaban ketiga, saudara sekalian, diberikan oleh Yesus. Mengutip Nabi Yesaya, ia berkata, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Hidup ini tidak menuju ke suatu misteri abadi, ke suatu ketiadaan, tapi punya tujuan yang pasti dan jelas, yakni menyampaikan kabar baik tentang kerajaan Bapa yang adalah sang sumber hidup itu sendiri." Saudara sekalian, pernyataan Yesus ini memberikan kejelasan dan penjelasan kepada hidup. Hidup kita lalu punya makna, ada sasaran yang jelas, ada tujuan yang pasti. Alangkah menyiksanya bila hidup ini kosong, tidak ada arti apa-apa, yang akhirnya hanya membawa kita kepada ketiadaan. Orang-orang yang menjadi pengikut Yesus sadar bahwa mereka mau melanjutkan misinya, tugas perutusannya, dan berkata seperti dia, "Roh Tuhan ada pada kami, oleh sebab ia telah mengurapi kami untuk menyampaikan kabar baik." Berarti mereka tahu bahwa hidup ini berarti ada tujuan dan mereka tahu kemana mereka sekarang ini sedang menuju. Saudara-saudari, godaan yang paling besar bagi orang yang sedang dalam perjalanan ialah berhenti di tengah jalan karena ingin menikmati kesenangan sepuas-puasnya. Buat apa bikin perjalanan? Ada pula yang berhenti di tengah jalan karena tidak tahan oleh bantingan dari kendaraan, oleh kepedihan dan kesulitan sepanjang jalan. Padahal sebenarnya kita mesti berjalan terus sampai ke tujuan, mengarahkan dengan sadar dan sengaja seluruh kehidupan kita demi semakin terwujudnya kerajaan Bapa. Itulah tujuan kita, di mana kabar baik disampaikan kepada orang-orang miskin, pembebasan kepada orang-orang tawanan, fisik dan psikis, penglihatan bagi orang-orang buta, fisik dan psikis, pembebasan bagi orang-orang tertindas, fisik dan psikis, di mana diberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, seperti kata Yesus dalam Injil hari ini. Saudara-saudari, misi Yesus dilanjutkan para pengikutnya. Misi Yesus serta pengikutnya ini bukan saja memberi kejelasan kepada hidup, ia juga memberi kekuatan kepada hidup. Dengan itu kita tahu bahwa walaupun hidup ini sementara, ia cukup berharga. Kedua segi ini harus kita ingat senantiasa. Sebab ada orang yang menyangka ia akan hidup selama-lamanya, tak pernah berpikir bahwa suatu saat nanti hidup ini akan berakhir, dan ia harus menghadap pengadilan Tuhan untuk mempertanggungjawabkan semua yang dilakukannya atau tidak dilakukannya dalam hidupnya yang sementara itu. Saudara-saudari, sudah pasti hidup ini akan berlalu, tapi itu tidak berarti hidup yang sementara ini tidak berharga. Apa yang kita tanam dalam hidup yang sementara ini, itulah yang akan kita tuai dalam kehidupan kekal nanti. Jadi, jangan hidup sembarangan. Yesus tahu bahwa ia diutus Bapa. Justru karena itu, ia memanfaatkan waktu hidup dan pelayanannya yang begitu singkat dengan sebaik-baiknya, sehingga betul-betul bermanfaat dan membawa berkat. Untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang, katanya. Kalau kita mau mengikuti jejaknya, pada akhirnya kita bisa mempersembahkan mutiara-mutiara indah bagi mahkota dan kemuliaan Sang Raja yang mengurapi dan mengutus kita itu. Di sebuah mikrolet Pineleng Manado, waktu masih frater dulu, saya pernah membaca sebuah stiker yang berbunyi, "Carilah dunia ini seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan carilah akhirat seolah-olah besok kamu akan mati." Semoga demikian. Amin. Marilah kita menanggapi firman Tuhan yang kita dengar lewat bacaan-bacaan kitab suci dengan mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal cantik, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan,
yang turun ke tempat penantian. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Saudara-saudari, kita dipanggil untuk mewartakan kabar gembira kepada kaum papa. Marilah kita berdoa kepada Bapa di surga. Gereja dipanggil untuk menunjukkan belas kasih Bapa kepada setiap orang, terutama mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan berbeda kemampuan. Marilah kita mohon. Bapa, sadarkanlah umat-Mu agar mempunyai perhatian dan cinta kasih kepada sesama yang menderita, semakin tulus dan tanpa pamrih sehingga hidupnya selaras dengan kehendak-Mu. Bagi masyarakat kita, saat ini terdapat masalah-masalah sosial kemasyarakatan di sekitar kita, di mana martabat pribadi manusia kurang dihargai. Kepentingan bersama dikalahkan oleh kepentingan pribadi dan kelompok. Marilah kita mohon. Bapa, berkatilah masyarakat kami agar selalu peka terhadap keprihatinan kemanusiaan secara lebih luas dibandingkan dengan kepentingan pribadi dan golongan. Tumbuhkanlah kesadaran dalam masyarakat kami akan pentingnya kerukunan dan kebersamaan dalam menjalani kehidupan di zaman ini. Bagi para orang tua zaman ini menghadapi tantangan berat dalam tugas dan tanggung jawab mendidik serta mempersiapkan masa depan anak-anak mereka. Marilah kita mohon. Bapa, terangilah para orang tua dengan sabda-Mu dan teguhkanlah iman mereka agar dengan tekun dan setia mengusahakan dan memilih lingkungan pendidikan yang baik bagi anak-anak mereka. Semoga masa depan mereka dan bumi seisinya semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Bagi kita sendiri, kita memerlukan keyakinan akan kasih setia Tuhan yang senantiasa dilimpahkan kepada kita dan memampukan kita melaksanakan tugas perutusan kita dengan penuh iman. Marilah kita mohon. Bapa, bukalah hati kami agar kami semakin meyakini penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dan mampu melaksanakan tugas perutusan kami dengan penuh tanggung jawab. Mari kita berdoa untuk keselamatan jiwa almarhum Bapak Hengki Richard Lasut yang telah meninggal hari Jumat 14 Februari yang lalu, 14 Januari yang lalu. Kiranya Tuhan menerima dia dalam kebahagiaan abadi di rumah Bapaknya dan Bapak kita semua dengan para kudusnya dan menjadi pendoa bagi keluarga yang mengasihinya yang masih berjuang di dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, atas nama-Mu kami berkumpul. Dengarkanlah doa-doa permohonan kami dan bersabdalah dengan kekuasaan-Mu dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Puji syukur 377, 377. Kami unjuk
pada bilikmu jua bagi Tuhan kami persembahkan. 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu. Roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya. Tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah. Tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah namamu oleh seluruh umat-Mu. 383. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu. Terima kasih Tuhan, persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti Putramu. Terima kasih Tuhan, ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, Kau lindungi hidupku. Terima kasih Tuhan. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu. Terima kasih Tuhan, persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti Putramu. Terima kasih Tuhan.
Berdoalah saudara-saudari, agar dengan membawa ke altar sukacita dan jerih payah setiap hari, kita menyiapkan diri untuk mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kuduskanlah tanda syukur atas kabar baik yang kami terima, agar persekutuan kami sebagai tubuh Kristus makin sempurna dan semua anggota dapat menjalin kerjasama yang serasi, agar tercipta damai dan persaudaraan sejati dalam jemaat kami semakin berdaya untuk membangun tubuh Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya. Sungguh pantaslah bersyukur kepadamu, sungguh benarlah memuliakan Dikau, Bapa yang kudus, sebab Engkau Allah satu-satunya yang hidup dan benar. Sebelum segala abad dan untuk selamanya Engkau tetap ada, dengan mendiami cahaya yang tak terhampiri. Engkau satu-satunya yang baik dan sumber kehidupan, telah menjadikan segala yang ada sehingga Engkau berkenan melimpahi ciptaanmu dengan berkat dan menggembirakan semua orang dengan cahaya, dengan kemuliaan cahayamu. Sebab itu di hadiratmu berdirilah rombongan malaikat yang tak terbilang jumlahnya, yang siang malam melayani Engkau, dan sambil memandang kemuliaan wajahmu, tak henti-hentinya memuliakan Dikau. Puji syukur 395. Kudus, kudus, kudus Allah, seluruh isi surga dan bumi menyembah Dikau. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Tuhan Raja Malaikat, Hosana bagi nama Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Kami memuji Engkau, Bapa yang kudus, sebab agunglah Engkau dan segala karyamu Engkau laksanakan dengan penuh kebijaksanaan serta cinta kasih. Engkau menciptakan manusia menurut citramu dan mempercayakan kepadanya pemeliharaan alam semesta, supaya ia menguasai segala ciptaan dan berbakti kepadamu satu-satunya pencipta. Meskipun manusia kehilangan persahabatan dengan Dikau karena tidak setia, Engkau tidak membiarkan dia merana di bawah kuasa maut. Dengan penuh belas kasih Engkau menolong semua orang untuk mencari dan menemukan Engkau kembali. Begitu pula berulang kali Engkau menawarkan perjanjian bagi mereka, dan melalui para nabi Engkau mengajar mereka tentang pengharapan akan keselamatan. Bapa yang kudus, demikian besar kasih-Mu terhadap dunia, sehingga ketika genap waktunya Engkau mengutus putramu yang tunggal menjadi juru selamat bagi kami. Dia menjadi manusia dengan Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dan hidup sama seperti kami dalam segala hal kecuali dalam hal dosa.
Dia mewartakan keselamatan bagi orang miskin, penebusan bagi para tawanan, dan penghiburan bagi yang bersedih hati. Bahkan untuk menggenapi rencana penyelamatan-Mu, Dia menyerahkan dirinya sendiri kepada kematian. Namun dengan bangkit dari kematian, Dia menghancurkan kematian dan membangun kembali kehidupan. Supaya kami tidak lagi hidup bagi diri sendiri, melainkan bagi Dia yang telah wafat dan bangkit bagi kami, Dia mengutus Roh Kudus dari-Mu Bapa sebagai anugerah pertama bagi kaum beriman, sehingga dengan melaksanakan karyanya di dunia, Dia menyempurnakan seluruh pengudusan. Maka kami mohon Tuhan, semoga Roh Kudus yang sama berkenan menguduskan persembahan ini, agar menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus untuk perayaan misteri agung ini yang Dia wariskan sendiri kepada kami sebagai perjanjian abadi. Oleh karena itu, Bapa yang kudus, ketika telah tiba saatnya Engkau muliakan Dia, sebagaimana Dia senantiasa mengasihi murid-murid-Nya yang ada di dunia, demikian pula Dia mengasihi mereka sampai sehabis-habisnya. Dan ketika bersantap bersama mereka, Dia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sambil mengambil piala yang berisi anggur, Dia mengucap syukur dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Maka Tuhan, kini sambil merayakan penebusan kami mengenangkan kematian Kristus dan turunnya ke tempat penantian. Kami mengakui kebangkitannya dan kenaikannya ke sisi kanan-Mu. Sambil mengharapkan kedatangannya dalam kemuliaan, kami mempersembahkan kepadamu tubuh dan darahnya, kurban yang berkenan padamu dan membawa keselamatan bagi seluruh dunia. Panalah korban ini Tuhan yang telah Engkau sediakan sendiri bagi gereja-Mu, dan perkenankanlah dengan rela agar semua yang ikut ambil bagian dari roti dan satu piala dihimpun oleh Roh Kudus menjadi satu tubuh, supaya disempurnakan dalam Kristus sebagai kurban hidup untuk pujian kemuliaan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, sekarang ingatlah akan semua orang yang demi mereka kami membawa persembahan ini kepadamu. Pertama-tama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, uskup kami Benediktus Estefanus, para uskup di seluruh dunia, semua rohaniwan, mereka yang berhimpun di sini, yang mengambil bagian di dalam persembahan ini, dan seluruh umat-Mu, serta semua orang yang mencari Engkau dengan hati yang tulus. Ingatlah juga mereka yang telah berpulang dalam damai Kristus, dan semua orang yang telah meninggal, hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Bagi kami semua anak-anak-Mu, Bapa yang murah hati, perkenankanlah kami mewarisi kebahagiaan surgawi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus-Mu di dalam kerajaan-Mu. Di sanalah bersama segenap ciptaan-Mu yang bebas dari kuasa dosa dan maut, kami memuliakan Dikau dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kejahatan dan beri kami kebijaksanaan untuk menemukan kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam belas kasih-Mu, lepaskan kami dari segala kelekatan dan ketakutan yang membuat kami tidak sudi mendengarkan panggilan Putra-Mu agar mengikuti Dia. Bantulah kami menyiapkan dalam pengharapan kembalinya dengan mulia ke tengah-tengah kami, Tuhan dan Penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Puji syukur 416, 416. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah Yesus Tuhan yang meninggalkan kemuliaannya untuk menjadi penyelamat manusia. Lihatlah Yesus Tuhan yang mengundang kita agar menyatukan nasib kita dengan nasibnya dan agar kita mengikuti jejaknya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Puji syukur 418, 418. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabatku. Salam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga. Kau menghapus dosa dunia dalam wafatmu di salib. Puji syukur bagimu. 426, 426. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Dikaulah penghiburku dan Dikaulah penolongku. Hanya Dikau Yesus penolongku.
428. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati di Kau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Kala Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Dikau dan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Maka kini sabda bahagia akan kami wartakan bagi orang yang sengsara, bagi hati yang hampa, dan kepada yang putus asa, orang miskin dan papa, agar nanti seluruh bangsa satu di dalam Roh-Mu. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Puji syukur 432. 432. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi.
iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanah-Mu. Di Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyegarkan kami dengan tubuh Kristus, dengan makanan sabda ilahi dan ekaristi. Semoga kami semakin terlibat dalam karya Kristus, membagikan kesejahteraan kepada kaum miskin, pembebasan bagi para tawanan, dan kegembiraan bagi yang berduka, agar semua orang berbahagia di dunia, kini dan di surga nanti, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan beberapa warta gereja. Pengumuman gerejani. Yang pertama disampaikan banyak terima kasih kepada pastor paroki yang telah memimpin perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ketiga ini. Petugas liturgi, PPA dan Kostor, penyelenggara liturgi, Wanita Katolik Republik Indonesia Ranting Santa Agata, dekorasi wilayah rohani Santo Mikael, wilayah rohani Santo Athanasius, organis, tim Komsos, petugas parkir LC, petugas tata laksana, dan kepada kita semua yang hadir dan ambil bagian dalam perayaan Ekaristi hari ini. Yang kedua, disampaikan banyak terima kasih kepada para donatur, penyumbang keluarga-keluarga dan wilayah rohani serta kelompok kategorial yang namanya sudah tertera di dalam lembaran bisa dibaca. Kemudian kepada umat atau donatur yang masih ingin menyumbang, silakan untuk dapat menyetor langsung kepada bendahara paroki atau ke rekening Bank BNI atas nama Keuskupan Manado, Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah. Jadi masih terbuka kesempatan untuk menyumbang renovasi fasilitas gereja dan lain-lain. Yang ketiga, diundang rapat
Pleno Dewan Pastoral Paroki, DPP Inti, Koordinator Bidang dan Seksi, Ketua-Ketua Stasi, Wilayah Rohani dan Kelompok Kategorial atau Ormas, untuk pemaparan program kerja Paroki Bunda Teresa tahun 2022. Di dalamnya ada proker bidang atau seksi DPP, proker stasi-stasi, proker wilayah-wilayah rohani, dan proker kelompok kategorial atau ormas yang ada di paroki. Rencananya akan dilaksanakan pada hari Selasa, 25 Januari 2022, pukul 19.00 WITA, bertempat di Aula Paroki. Selanjutnya, dari KBK Unit 2 Santo Fransiskus Asisi mencari dana dalam rangka menunjang program KBK Unit 2, yaitu rekoleksi, dan akan menjual atau paket KFC. Bisa langsung nanti menghubungi di pintu masuk gereja, harga satu paketnya 50.000. Dan apabila ada pengumuman tambahan dari pastor paroki, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih kembali. Saya mengoreksi pengumuman tadi, kalau tidak salah disebut rapat DPP hari Selasa, tapi karena hari Selasa disepakati oleh kebanyakan wilayah rohani untuk bikin ibadat wilayah rohani, maka ditunda hari Sabtu. Hari Rabu besoknya, biarpun wilayah Thomas Becket hari Rabu, tapi nanti baku atur lah supaya kebanyakan wilayah rohani di paroki ini menghadiri acara rapat DPP itu. Jadi hari Rabu jam 7 malam ada rapat DPP paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Sebaiknya juga diketahui oleh seluruh umat, karena biarpun ini cuma stasi Hima Atas, ada pentahbisan gereja, dan saya sudah mengisi jadwal Bapak Uskup tanggal 4 September, jadi satu hari menjelang Pesta Pelindung Paroki, yaitu Bunda Teresa dari Kalkuta. Jadi tanggal 4 September ada pemberkatan gereja stasi Hima Atas. Mari kita mendoakan supaya acara itu akan berjalan dengan baik. Demikian pengumuman gereja ini. Mari kita menutup perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan untuk hidup dan karya kita seterusnya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara sekalian diberkati, dihibur, diteguhkan, dan diutus oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah pulang sambil membawa damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu penutup Puji Syukur 692, 692. Yesus mengutus murid-Nya pergi berdua-dua keluar masuk kota, menjelajah semua desa. Bawalah kabar gembira kepada yang miskin papa, di tangan Sang Pencipta semua akan dapat berkah. Marilah
menerima